Baca buku apa, Bro? Ini Mas, Dunia Shopee. Nih, Udah baca atau belum? Mau udah sempat baca waktu itu sih. dulu. Waktu kuliah. Tentang apa? Ini soal kayak perjalanan filsafat gitu, sejarah soal filsafat. Utama apa gitu. Singkat aku juga pernah baca di dulu. Kalau nggak salah ada buku sekolah keduanya kan? Iya, Dunia Ana. Dunia Anak. Nah, ini apa trivia banget ya? Kenapa Mas? Dulu aku pengen ngasih anak aku Sofi Oh, namanya. dan anak kedua aku berhasil namanya Ana. Yang pertama bukan Sophie ya? Nggak Oke. gagal. Tapi agak berat sih nih Mas. Iya, dan memang dulu aku tertarik karena ceritanya menarik ya, dan ya memberikan banyak wawasan kan tentang filsafat kan, dari filsafat yang Plato kalau nggak salah ya. Aku lupa sih intinya, substansinya. Iya. Tapi intinya itu kita dikasih tahu teaser filsafat itu, pemikiran filsafat itu, tokoh ini pemikiran filsafatnya seperti apa. Singkat aku kayak gitu ya. Tapi nanti coba aku baca lagi. Nah, Pri kenapa pengen baca begitu? Iya, karena belum kelar sih Mas waktu itu. Oh, itu belum kelar. Dan emang ya bagus sih, kayak filsafat itu kan dikatakan sebagai ibunya semua ilmu gitu kan. Jadi emang cukup menarik sih untuk kayak diikutin gitu. Gimana sih perkembangan filsafat gitu. Dan kalau sekarang tuh filsafat emang cukup apa ya? Identik juga sih, sastra tuh cukup identik juga dengan filsafat sih. Baca bacaan sastra gitu. Kalau dulu waktu ya memang tantangannya adalah, memang ada nggak sih orang yang mau ya merelakan waktunya buat baca buku setebal itu kan. Oh iya. Pertama ada bukunya tebel banget tuh, nggak tahu berapa ratus halaman, bahkan mungkin bisa ribuan kali ya. Kalau ini sih dia sampai ke 800 halaman. Kemudian topiknya itu topik ada kaitannya sama filsafat, meskipun dia ada narasinya ya tentang si anak kecil itu. Karena sekarang sepertinya minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah kan. Iya sih, orang lebih tertarik ngeliat video yang pendek-pendek, menghibur, meskipun kalau diakumulasi waktu yang dia habiskan buat nonton video itu juga sama, bisa berjam-jam juga kan, scroll. Mungkin sama waktu yang dia habiskan itu ketika misalkan dialokasikan buat baca buku. Cuma masyarakat Indonesia kayaknya nggak minat bacanya itu nggak setinggi itu. Kepuri ngeliat itu juga nggak terkait minat baca? Iya sih. Tapi kira-kira kenapa ya Mas? Kenapa mereka tuh kayak kurang suka baca buku ya? Kalau emang kebudayaan sih ya Mas. Kebudayaan. Cuma apa ya, kira-kira supaya mereka tuh mau membaca buku sastra gitu. Kalau menurut Puri apa? Ya sebenarnya kalau kita bicara mungkin banyak aspeknya kali ya Mas ya. Salah satunya sih mungkin akses juga. Kalau kita bicara buku di daerah kota kayak Jakarta kan mungkin gampang. Tapi kalau daerah kan sebenarnya agak susah sih Mas. Iya. Kayak Gramedia aja tuh kan nggak sampai ke pelosok gitu. Jadi agak susah lah untuk kayak buku-buku yang berkualitas sampai ke pelosok daerah Indonesia. Itu mungkin salah satunya aja sih Mas. Salah satunya. Sebenarnya kalau soal akses aku bisa bantah tuh, karena kalau era sekarang di era digital ini banyak sebenarnya akses buku yang bisa dijangkau asal ada internet ya. Oh iya. Misalkan kayak yang aku sering rekomendasikan tuh iPusnas, itu kan itu platform itu aplikasi yang dibuat sama Perpusnas, tujuannya buat tadi ya menyebarluaskan, mempermudah akses orang-orang yang pengen membaca buku ke Perpusnas lewat smartphone. Tapi memang tantangannya adalah seenggaknya dia harus punya dua. Satu, dia perlu device buat bacanya. Yang kedua, dia perlu internet. Tapi balik lagi, ketika dia punya dua hal itu, kan dia bisa milih ya. Dia download iPusnas, install iPusnas, bisa dia baca buku, atau dia install TikTok, game, Instagram dan sebagainya. Terus dia menghabiskan waktunya di hiburan. Itu kan dua pilihan kan. Ya kalau misalkan ditanya, kayaknya mayoritas mungkin lebih tertarik ke yang hiburan, game sama sosial media dibanding baca buku. Nah, kenapa nggak baca buku? Mungkin ya ini jawabannya cukup panjang sih, dan ya kita juga pernah mengkaji soal itu kan. Kenapa sih masyarakat Indonesia itu nggak tertarik baca buku? Salah satunya faktor
tadi akses buat di daerah, terus juga faktor Keluarga juga sih ada. keluarga, karena keluarga itu jarang yang mengencourage anaknya, nggak jarang bukan artinya nggak ada ya, tapi ada tapi nggak banyak mengencourage anaknya supaya membaca dan membentuk apa ya, bukan ekosistem ya, tapi Kebiasaan. membentuk kebiasaan dan mengkondisikan anaknya itu jadi suka baca, misalkan kayak sering diajak ke Gramedia atau toko buku, Iya. terus juga disediakan rak-rak buku di rumahnya atau di kamar tidurnya. Jadi dia memang dari kecil sudah terbiasa sama buku. Dan kita kan pernah juga mengusahakan ya supaya seenggaknya ada beberapa fase tuh. Pertama dari apa sih waktu itu, Pur? Aku lupa. Yang Masih kecil, dari kecil. yang dari apa namanya, bisa, biasa, Oh iya. ya apalagi terus Dari ya. pertama tuh ya emang dia ada dulu kayak aksesnya emang itu Mas, makanya pertama dia harus ada bukunya dulu jadi bisa baca gitu. Kemudian dia kayak membiasakan gitu. Kayak suka, kemudian membiasakan jadi akhirnya jadi budaya membaca gitu. Kalau udah jadi budaya membaca itu mereka akan ya kalau nggak baca jadi aneh gitu. Iya. Kayak kurang gitu. Ada yang kurang dari hidupnya dia. Iya. Gitu. Nah itu kan pernah kita diskusikan juga, singkat aku. Jadi kan kita coba diskusikan ya, kita ngobrol kenapa sih ada orang yang dia itu suka baca dan kenapa ada orang yang baca tapi nggak suka-suka banget dan ada yang nggak suka sama sekali. Nah kalau waktu itu aku nanya ke Puri, kalau nggak salah singkat aku, kenapa waktu itu Puri suka baca, karena ngeliat orang tua kan, orang tuanya suka koleksi buku. Iya. Kemudian dan dari kecil sudah terpapar sama buku kan, bukunya juga buku-buku yang berat-berat. Karena dari kecil udah terpapar dengan buku, akhirnya dewasa ya jadi orang yang suka baca buku. Aku mungkin juga termasuk orang yang suka baca buku. Kenapa? Karena aku dari kecil terpapar sama buku. Jadi waktu itu bapak suka banget bawain buku-buku dan majalah. Jadi aku suka baca. Nah, buat nyatanya sekali adalah adik aku tuh kondisinya nggak sama kayak aku. Jadi dia nggak suka itu baca. Padahal di lingkungan keluarga yang sama ya, dengan kondisi yang berbeda, dia punya kebiasaan yang berbeda. Jadi waktu adanya Mas Sahyo tumbuh dewasa emang nggak terlalu banyak buku di rumah? Nggak terlalu banyak, nggak sebanyak ketika periode aku yang waktu itu tumbuh besar dengan banyak buku ya? Banyak banget buku. Bahkan ya itu kayaknya faktor itu penting sih, faktor ketika dari kecil dia udah terpapar sama buku dan terbiasa sama buku, jadi dia kayak punya jangkar gitu bahwa gue dulu suka baca buku loh, jadi ketika dia pengen ke mall dia inget gue pengen ke Gramedia karena recall kan memori masa kecilnya dulu gue pernah sama orang tua jalan-jalan ke sini, dan itu juga coba aku tanamkan sama anak-anak sih sekarang. Jadi ketika misalkan pergi ke mall selalu usahakan ke toko buku, karena tadi ya buku itu bisa banyak manfaatnya lah dibanding misalkan kalau dia ada dua pilihan di smartphone. Kan smartphone itu pilihannya ada banyak sekali kan, tapi ketika dia mengalokasikan atau menjatuhkan pilihannya ke membaca, pasti punya banyak manfaat sih. Kayaknya jadi gitu memang ya, intinya harus diperlihatkan gitu ya Mas. Maksudnya anak-anak harus dibawa bahwa ada yang namanya buku loh, dan ternyata buku itu bermanfaat. Iya. Utamanya. Ya itulah yang coba kita usahakan di Olenka kan, dengan menjalankan gerakan apa? Ada review buku juga Mas. Namanya apa gerakan apa? Gerakan Gemar Membaca. Iya. Indonesia Gemar Membaca. Indonesia Gemar Membaca. Dan ya, mudah-mudahan kita ada review buku juga tiap minggu Mas. Jadi beberapa buku yang patutlah dibaca sama. Dan yang review namanya Puri Mei. Iya kebetulan Mas. Kalau Mas saya apa paling suka buku? Yang paling memorable lah atau apa? Buku yang favorit? Ada banyak, tapi yang top of mind tuh dua pengarang. Pertama Budi Dharma, satu Pramudian Ataturk. Pramudian Ataturk karena ya anak remaja mana sih nggak suka sama bukunya Pram kan. Saya kedua Budi Dharma. Tapi ada satu lagi sih, Wan Simatupang. Dengan apa itu juga cukup oke. Tapi Budi Dharma itu yang menginspirasi Olenka juga kan. Olenka berdiri salah satunya karena salah satu judul novel si Budi Dharma judulnya novel apa cerpen ya? Novel ya. Itu Olenka, dan itu yang menginspirasi kita buat bikin perusahaan media dengan nama Olenka. Ini fun fact ya Mas. Lalu Olenka itu dari novelnya Budi Dharma. Budi Dharma ya. Iya, dan langsung. Oke. Ya, lanjut makasih Mas. Yuk. Aku baca dulu ya. Iya, sip.